menyampaikan bahwa selama 6 tahun pelaksanaan ujian apoteker itu ternyata adalah ujian yang ilegal. Kenapa ujian yang ilegal? Karena ternyata melawan peraturan pemerintah yang sah. Kita di sini bukan untuk melawan atau menantang, tapi kita di sini menuntut keadilan. Tugas KFN itu 3, Bu, Pak. 1A, sertifikasi dan registrasi. Jadi ini hanya sertifikat, bagian sertifikat dan menregistrasi. Yang B, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan kayak TOT, kayak training, kayak pelatihan gitu. Dan yang C, pembinaan dan pengawasan. Tapi kok KFN dengan SK-nya dibentuk Panitia Nasional Uji Kompetensi. Terkait pelaksanaan hukum yang apoteker ini memang sedang kami diskusikan di internal, sedang kami bahas Ibu Bapak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti juga kami bisa ada kesimpulan tuh ya. Halo Sobat Uta, ketemu lagi dalam program Uta Bicara tentunya. Dan kali ini kita akan membahas lagi tentang PNUK. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kita ataupun korban dari PNUK ini melakukan aksi di Kemendikbud dan juga KPK Republik Indonesia. Dan bagaimana sih peran dari pemerintah dalam menjaga kedaulatan terkait PNUK ini? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Bapak Rudiana Daksono. Apa kabar, Pak? Baik, gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, sebelum kita masuk ke kedaulatan negara, ini sebenarnya saya ingin nanyakan dulu, apa sih tanggapan dari UTA 45 Jakarta ini tentang isu-isu negatif dalam penanganan perkara dugaan manipulasi peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 oleh KFN dan juga PNUK. Jadi gini ya, kalau kamu menghadapi sebuah case yang menyangkut sengketa atau sebuah tindak yang kita anggap ini sebuah tindak pidana penyalahgunaan kewenangan ya yang dilakukan, yang kita anggap lah ya dalam tanda kutip ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di bidang kekuasaan kesehatan ya. Itu mafia-mafia kesehatan tuh duitnya nggak bisa kita hitung dengan mesin hitungan uang di bank lagi itu ya. Jadi pro dan kontra dan berita-berita negatif apapun bisa dibuat. Ya, jadi kita nggak usah terlalu kita pikirkan atau pusingkan lah tentang ya ada berita-berita negatif, berita-berita tentang ya kontraproduktif seperti itu lah ya. Karena itu suatu yang sangat-sangat biasa lah. Ya, karena yang kita perdebatkan di sini itu atau yang kita gugat di sini itu bukan sesuatu yang bisa kita perdebatkan, ya. Karena case-nya ini case yang sangat transparan, sangat jelas, yaitu menyangkut tentang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang resmi, ya, peraturan pemerintah yang resmi. Itu PP 51 tahun 2009, pasal 37 itu, ya, di mana di situ diatur secara jelas tentang uji kompetensi seorang apoteker, dan peraturannya itu disebut juga sangat jelas di situ. Ya, peraturannya itu harus dilakukan oleh kita jangan salah ngomong ya, nanti di beritanya aneh-aneh lagi kan. Kita tegaskan lagi di sini deh. Ini sangat jelas di sini ya, karena yang kita gugat ini adalah penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang kefarmasian, pasal 37 ya, ayat 2 itu dinyatakan sangat jelas. Bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi
dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesinya secara langsung. Ya, itu ya. Secara langsung. Jadi disebutkan tidak ada uji kompetensi untuk yang baru lulus pendidikan profesi. Dan pada ayat 4 juga disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, dan tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Ya. Oke, ini PP-nya udah jelas ya. PP-nya PP nomor 51 tahun 2009 diatur oleh peraturan menteri untuk uji kompetensi. Sekarang kita lihat peraturan menterinya nih. Ya, ini tentang peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2011 yang menjadi turunan dari PP 51. Pasal 10. Ya, ini pasal 10 di sini ya. Ini ayat 1. Sangat jelas di sini disebutkan. Bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Begitu selesai. Terus pada ayat 2, permohonan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh perguruan tinggi secara kolektif 1 bulan sebelum pelantikan atau pengucapan sumpah apoteker baru. Jadi di sini nggak ada itu tentang peraturan uji kompetensi untuk apoteker baru yang baru tamat atau selesai menjalankan pendidikan profesinya. Sebenarnya nggak ada yang harus kita perdebatkan di sini. Karena makanya udah jelas sebenarnya. Ya karena peraturan yang kita pegang ini kan peraturan perundang-undangan kan. Iya. Ya, jadi sebagai warga negara, apalagi kita di dunia pendidikan ini, kita mengajarkan kepada generasi muda ini tentang bagaimana cara bersosialisasi dalam sebuah negara dengan baik dan benar. Ya, yang diatur dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang sah, kan itu. Ya, jadi nggak ada yang harus kita perdebatkan di situ. Tapi sejauh ini bagaimana perkembangan koordinasi mengenai perkara PNUK dan juga KFW ini? Apa tindak lanjutan dari UTA 45 Jakarta dan juga mungkin korban dari PNUK ini? Saya minum dikit dulu deh ya. Kita akan menyelesaikan apa yang kita mulai. Ya, jadi kita sudah memulai sesuatu. Kita sudah memberikan tenggang waktu untuk kita berdiskusi. Sekarang waktunya kita untuk menyelesaikan. Jadi kita tuntaskan ini dengan cara dan proses yang benar deh. Ya, itu yang kita tindak lanjuti. Kita akan masuk kepada proses hukum. Siapa saja yang dilibatkan Pak dalam proses hukum ini, dan juga kemarin kan perwakilan dari massa itu ketemu dengan Kemendikbud ya. Sejauh ini tanggapan dari Kemendikbud sendiri bagaimana? Yang terlibat ya pasti di sini para korban ya, yang memberikan kuasa kepada kita di situ kan, dan ya para pengacaranya lah ya, lawyer-lawyer di situ. Tanggapan dari Kemendikbud pada pertemuan kemarin itu sebenarnya walaupun sedikit aneh ya, tapi ya cukup bagus lah, mereka menyadari kekeliruan selama ini ya, bahwa ada kesalahan dalam sistem pengawasan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa PNUK yang ada pada uji kompetensi apoteker itu adalah komite uji kompetensi yang dibentuk oleh Kemendikbud. Sama mereka pikiran, mereka itu sama. Tapi ternyata kan ini berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua yang sedikit agak aneh itu adalah adanya satu statement dari Biro Hukumnya di Kemendikbud ya. Itu yang menyatakan bahwa Permenkes 889 itu sudah dicabut dan diganti menjadi Permenkes 80 tahun 2016. Sebenarnya itu dua hal yang sangat berbeda ya. Karena Permenkes 80 tahun 2016 itu berbicara tentang asisten tenaga kesehatan, tidak berbicara tentang apoteker. Ya, jadi ini berbicara tentang asisten tenaga kesehatan dan tentang penghapusan registrasi. Jadi begitu selesai pun tidak dibutuhkan lagi registrasi untuk untuk di Permenkes 80 itu. Penegasannya hanya itu.
tidak dibutuhkan registrasi lagi di sana. Jadi nggak ada hubungan dengan Permenkes 889 tahun 2011 itu. Ya. Dan di situ peran KFN juga nggak disebutkan. Tidak ada. Karena peran KFN itu ada di Permenkes 889 itu. Ya, mana peran KFN itu kan KFN dibentuk oleh Permenkes 889. KFN itu dibentuk dengan tugas, ya. Jadi kewenangan KFN itu dalam Permenkes 889 itu ada tiga tugas KFN. Ya ini di pasal 26 ini ya. Yaitu satu, KFN mempunyai tugas sertifikasi dan registrasi. Kedua, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ya. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Jadi tidak ada tugas kompetensi ya. Tidak ada tugas KFN itu mengadakan atau membentuk sebuah unit untuk mengadakan uji kompetensi untuk apoteker, untuk seorang apoteker. Ya, jadi kalau dibilang untuk adanya berita-berita negatif atau apa, enggak ada yang bisa diperdebatkan di sini. Karena yang dibicarakan dan yang disalahgunakan ini adalah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dengan demikian sebenarnya bagaimana peran dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan, terutama peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan terkait dengan uji kompetensi ini, Pak? Ya, kita pikiran positif aja ya. Mungkin ada kelalaian di bidang pengawasan, ya. Karena memang seharusnya ini nggak usah sampai ada gerakan-gerakan yang begitu masif dari anak-anak kita ya, para apoteker yang dinyatakan tidak lulus atau tidak berkompeten untuk menjadi seorang apoteker itu ya. Padahal dia sudah menjalankan semua pendidikan profesi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kan? Karena di sini seharusnya pemerintah yang bergerak. Kenapa? Karena ini kan yang dilanggar ini adalah kedaulatan hukum. Ya, dari pemerintah yang sah. Ya. Kedaulatan itu absolut. Tidak boleh dibentuk, dirubah atau dibuat oleh siapapun. Ya. Oleh badan apapun, oleh kekuasaan apapun, enggak. Jadi kedaulatan itu asli, bulat dan tidak bisa dipecah-pecah. Itu yang harus dijaga oleh negara ya. Dalam hal ini negara ini kan dijalankan oleh pemerintahan ya. Ya inilah karena buruknya sistem pengawasan kita ya. Dan yang sangat kita sayangkan itu ini terjadi di dunia pendidikan, di mana kita mengajarkan tentang moral dan etika kepada generasi muda Indonesia. Saya sangat khawatir ini. Ya, jadi saya sangat berharap kalau boleh sebelum adanya legal action atau tindakan hukum yang dilakukan oleh para apoteker yang digagalkan oleh PNUK ya, oleh KFN melalui PNUK-nya itu ya negara bekerjalah sesuai dengan tupoksinya ya. Bahwa ini ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ini. Jadi bukan lagi menjadi kewenangan atau bagian dari mahasiswa atau calon apoteker menjadi korban ini. Ya, harusnya ini kewenangan negara untuk menyelesaikan ini. Seharusnya kalau kita berbicara tentang sebuah negara yang memang yang baik ya, ini sistem, ini kan tentang sistem tata negara kita. Ya, tapi saya selalu sampaikan sistem negara kita memang bermasalah. Itu yang ini kan. Terakhir Pak, saya dengar kabarnya bahwa pihak Kemendikbud akan menjalin komunikasi dengan misalnya pihak Kemenkes dan pihak-pihak lintas kementerian. Ini apakah ini bentuk suatu hal yang positif atau seperti apa Pak? Iya, itu memang mungkin sesuatu yang seharusnya dilaksanakan ya. Jadi koordinasi antara dua kementerian ini tentang sebuah peraturan perundang-undangan ya, di peraturan pemerintah nomor 51 Permenkes 889 itu ya. Tapi dalam bidang pendidikan seharusnya kementerian itu begitu mendengar adanya sebuah pelanggaran terhadap undang-undang itu terjadi di dunia pendidikan, Kementerian Pendidikan itu seharusnya sudah langsung
mengambil sebuah keputusan secara cepat di awal ya. Dengan menghentikan ini baru mereka berkoordinasi. Kenapa? Karena sangat jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar tentang dalam dunia pendidikan itu sangat jelas. Ya, bahwa mereka berkoordinasi itu satu hal lain. Ya. Untuk mencari sebab kenapa bisa terjadi seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Jadi ada cara-cara yang harusnya bisa mereka jalankan dengan baik tanpa menjadikan kasus ini sebagai teror untuk para apoteker muda ini. Ini kan seperti teror ini kan. Satu sisi peraturan ini dianggap oleh PNUK dan KFN ini yang sudah dibubarkan ya. Ini masih berlaku oleh PNUK, masih tetap dijalankan. Di sisi lain Kemendikbud setelah mengetahui ini pun masih akan baru untuk berkoordinasi lah gitu kan. Jadi ini kan yang jadi korban ini berkepanjangan adalah secara kemanusiaan ini ya mental generasi muda Indonesia yang dikorbankan. Ya ini sangat berbahaya sebenarnya, sangat berbahaya di sini permainan ini. Harusnya ada aksi yang lebih jelas yang bukan cuma sekedar koordinasi. Kita dunia pendidikan. Yang kita ajarin ini di sini adalah tentang moral, etika, tentang integritas. Jadi nggak bisa tawar-menawar tentang sebuah tindakan atau sebuah proses yang mengorbankan generasi muda Indonesia untuk tetap bertanya dan hidup di dalam tekanan teror oleh pihak-pihak tertentu di situ. Ya, nggak boleh seperti itu. Oke, Pak Rudi, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, makasih ya. Iya, Sobat Tuta, demikian perbincangan kita dengan Pak Rudiana Dasono mengenai bagaimana kelanjutan dari masalah PNUK ini. Oke, kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Dah.